wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Saya dari kelas 3E akan menjelaskan tentang sejarah PKN di Indonesia. Sejarah PKN di Indonesia. Kurikulum pendidikan yang pertama kali muncul sejak Indonesia merdeka adalah kurikulum tahun 1946. Pada kurikulum tahun 1957 juga belum terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ada adalah mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal kewarganegaraan dan syarat-syarat kewarganegaraan. Pada kurikulum tahun 1962 muncul mata pelajaran civics terutama pada kurikulum SMA. Pada kurikulum tahun 1968, istilah civics dan pendidikan kewarganegara digunakan secara bertukar-tukar. Pada kurikulum SD 1968 digunakan istilah pendidikan kewarganegara yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civics. Pada kurikulum SMP 1968, istilah pendidikan kewarganegara yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk UUD 1945. Sedangkan di dalam kurikulum SMA 1968, mata pelajaran kewarganegara berisikan materi tentang UUD 1948. Pada kurikulum SPG 1969, mata pelajaran kewarganegara berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Sedangkan pada kurikulum proyek perintis sekolah pembangun SPPSP digunakan beberapa istilah seperti pendidikan kewarganegara, studi sosial, civics, dan hukum. Pada kurikulum 1975 muncul mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau civis mata pelajaran pendidikan atau civis mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Materi Pancasila sebagai diuraikan di dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sesuai dengan TEP MPR nomor 2 VMPR 1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib diberikan sejak dari SD, SMP, SMA, dan SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Pada kurikulum 1994 muncul mata pelajaran baru, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Munculnya mata pelajaran ini didasarkan pada UU SPN nomor 2 tahun 1989 pada pasal 39 yang menggariskan adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Kurikulum PPKN 1994 ini mengorganisasikan materi pembelajarannya atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas dan trivial of concept development. Berdasarkan kurikulum 1994 tersebut, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana yang mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Tujuan mata pelajaran PPKN ini yaitu menampakkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pribadi maupun sebagai
oleh anggota masyarakat dan memberikan bekal maupun untuk mengikut pendidikan di SLTP. Ada 3 misi mata pelajaran PPKN. Yang pertama, misi Conservation Education, yaitu mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila. Yang kedua, misi sosial dan moral development, yakni mengembangkan dan membina murid yang sadar akan hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku serta berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, misi sosial driven development, yakni membina murid agar memahami dan menyadari hubungan antar sesama anggota keluarga, sekolah, masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurikulum 2006 yang dikenal dengan kurikulum satuan tingkat pendidikan merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. Di dalam kurikulum 2004 lah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan PPKN atau Citizenship Education, atau berlakunya dengan perilaku terbaru yaitu kurikulum 2013 kembali dengan nama PPKN yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang lebih dikenal dengan pembelajaran tematik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.